Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Beriwada Jataka. Jangan bertindak keterlaluan, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang bikhu yang selalu mengikuti kehendak hatinya sendiri. Ketika ditanya oleh sang guru apakah laporan bahwa ia selalu mengikuti kehendaknya sendiri benar adanya, bikhu itu menjawab bahwa hal tersebut adalah benar adanya. Ini bukan pertama kalinya, bikhu, kata sang guru. Engkau menunjukkan bahwa dirimu selalu bertindak sesuka hatimu. Engkau juga melakukan hal yang sama di kelahiran yang lalu. Pada zaman dahulu kala, ketika Raja Brahmadatta memerintah di kota Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang pemukul genderang yang tinggal sederhana di sebuah desa kecil. Ia hidup bersama putranya, dan keduanya memiliki keterampilan memainkan genderang. Meski hidup pas-pasan, Bodhisatta yakin bahwa bakat musiknya bisa membawa penghasilan jika digunakan dengan bijak. Suatu ketika, terdengar kabar bahwa akan diadakan sebuah perayaan besar di kota Benares. Ribuan orang akan berkumpul, pedagang dari berbagai daerah datang, dan suasana meriah sudah dapat dibayangkan. Bodhisatta pun berpikir, ini kesempatan, aku bisa mendapatkan uang dengan memainkan genderang di tengah keramaian. Ia pun mengajak anak lelakinya ikut serta. Dengan penuh semangat, mereka berangkat menuju Benares membawa genderang besar. Sesampainya di kota, keduanya memainkan genderang di jalan-jalan ramai. Suara dentuman keras dan ritmis membuat banyak orang terhibur. Mereka pun diberi uang oleh orang-orang yang lewat. Hari itu menjadi hari yang menyenangkan. Mereka berhasil mengumpulkan cukup banyak uang. Setelah puas memainkan genderang, Bodhisatta dan anaknya pun memutuskan untuk pulang. Mereka berjalan menembus hutan lebat yang terkenal berbahaya karena banyak perampok yang menguasai jalan itu. Bodhisatta sudah waspada dan berhati-hati. Namun, anak lelakinya merasa percaya diri dengan suara genderang mereka. Anakku, kata Bodhisatta, pukul genderang sebentar saja lalu berhenti. Buatlah suaranya terdengar seakan-akan seorang raja atau pasukan besar sedang lewat. Itu akan membuat para perampok merasa takut. Ia tahu bahwa suara genderang bisa digunakan untuk menipu musuh. Namun, anak itu keras kepala. Ia menolak nasihat ayahnya dan berkata, "Ayah salah. Cara terbaik menakut-nakuti perampok adalah dengan memukul genderang terus-menerus, tanpa berhenti. Dengan begitu, mereka pasti yakin pasukan besar sedang lewat." Ia merasa bangga dengan idenya sendiri. Awalnya, strategi itu memang berhasil. Para perampok mendengar suara genderang bertalu-talu. Mereka panik dan kabur, mengira pasukan raja yang kuat sedang melintas. Bodhisatta hanya menghela nafas, berharap anaknya segera berhenti memukul. Tetapi, setelah lama mendengar dentuman genderang yang tak kunjung berhenti, para perampok mulai curiga. Tidak mungkin ada pasukan besar yang memukul genderang sepanjang jalan seperti itu, kata mereka. Mereka kembali untuk memeriksa kebenarannya. Ketika perampok menemukan hanya ada 2 orang dengan 1 genderang, mereka pun menyerang. Uang yang susah payah dikumpulkan hilang seketika, dan keduanya dipukuli habis-habisan. Bodhisatta kecewa dan berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, karena kamu memukul genderang terlalu berlebihan, kini kita kehilangan semua yang sudah kita peroleh." Dari peristiwa itu, Bodhisatta mengucapkan syair penuh makna. Jangan bertindak berlebihan. Belajarlah untuk menahan diri. Sebab, genderang yang dipukul terus-menerus justru membuat kita kehilangan hasil dari genderang itu sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup, segala sesuatu yang dilakukan berlebihan hanya akan membawa kerugian.
keseimbangan, kebijaksanaan, dan tahu kapan harus berhenti adalah kunci keberhasilan sejati. Solusi yang dapat dipetik dari kisah Beri Wada Jataka adalah pentingnya mengendalikan diri dan memahami kapan harus bertindak serta kapan harus berhenti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan antara mengikuti keinginan pribadi atau mendengarkan nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Anak lelaki dalam kisah ini memilih untuk mengikuti egonya sendiri, memukul genderang terus-menerus tanpa memperhatikan nasihat ayahnya. Akibatnya, apa yang awalnya menjadi keuntungan berubah menjadi kerugian besar. Solusi dari masalah ini adalah belajar bersikap bijaksana, mendengar saran yang baik, menimbang dengan hati-hati setiap tindakan, serta tidak berlebihan dalam menjalankan sesuatu. Dalam banyak aspek kehidupan, baik dalam bekerja, berbicara, maupun bersosialisasi, langkah yang terlalu berlebihan justru menimbulkan dampak buruk. Oleh karena itu, solusi nyata yang ditawarkan kisah ini adalah membiasakan diri untuk bertindak dengan moderasi, serta menumbuhkan kebiasaan untuk menghormati pengalaman orang lain, terutama mereka yang sudah terbukti lebih bijak. Dengan demikian, kesalahan fatal dapat dihindari, dan hasil yang baik yang sudah diperoleh tidak akan hilang karena kebodohan sendiri. Pesan moral utama dari Beri Wada Jataka adalah pentingnya menghindari sikap berlebihan dan keras kepala. Anak lelaki dalam cerita ini menggambarkan sifat yang terlalu percaya diri dan menolak mendengarkan nasihat orang tua. Sikap seperti ini dalam kehidupan nyata seringkali membawa kerugian, karena orang yang bersikap demikian tidak membuka diri terhadap pengalaman dan kebijaksanaan orang lain. Pesan moral ini mengingatkan kita bahwa keseimbangan adalah kunci dalam hidup, bahkan hal yang baik sekalipun, jika dilakukan berlebihan, bisa berubah menjadi bencana. Contoh kecil dapat kita lihat dari kebiasaan sehari-hari. Bekerja terlalu keras tanpa istirahat bisa menyebabkan sakit. Berbicara terlalu banyak bisa membuat orang lain jengkel. Bahkan, makan berlebihan bisa merusak kesehatan. Semua itu menunjukkan bahwa berlebihan selalu berujung pada kerugian. Dengan memahami pesan moral ini, kita diajak untuk tidak hanya menghargai batas diri sendiri, tetapi juga untuk lebih rendah hati, menghormati orang lain, dan siap menerima nasihat yang membangun. Kehidupan yang harmonis dan penuh kebijaksanaan lahir dari kemampuan menahan diri, serta menghindari tindakan yang berlebihan. Kesimpulan dari Beri Wada Jataka adalah bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan menahan diri dan mendengarkan nasihat orang bijak. Dalam cerita ini, Bodhisatta mewakili suara kebijaksanaan yang penuh pertimbangan, sedangkan anak lelakinya melambangkan sifat keras kepala dan berlebihan yang akhirnya mendatangkan bencana. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan nyata, apapun yang kita lakukan sebaiknya ditempatkan dalam porsi yang tepat. Kesuksesan yang diraih dengan susah payah bisa hilang hanya karena satu tindakan ceroboh yang dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menimbang konsekuensi dari setiap tindakan, serta belajar untuk mendengar dan memahami pengalaman orang lain. Kesimpulannya, hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan keseimbangan, kesabaran, dan kerendahan hati. Jika kita mampu mengendalikan diri, menghargai batas, serta mendengarkan nasihat yang benar, maka keberhasilan yang telah kita capai tidak akan hilang begitu saja. Kisah ini menegaskan bahwa keangkuhan dan tindakan berlebihan adalah sumber kerugian, sedangkan kebijaksanaan dan moderasi adalah kunci menuju keberhasilan sejati. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.